Suhu di wilayah Indonesia akan makin panas. Meningkatnya cuaca ekstrim terjadi karena fenomena El Nino yang akan menyambangi tanah air. Tahun 2023 Indonesia diprediksi menjadi negara yang akan dihantam El Nino, yang merupakan fenomena di mana suhu muka laut yang terjadi di Samudra Pasifik berdampak pada cuaca. Bahkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memproyeksikan El Nino yang akan dialami Indonesia dapat menyebabkan potensi musim kemarau di Indonesia meningkat. PLH Deputi Klimatologi BMKG Urip Haryoko mengatakan, berdasarkan pengamatan BMK terhadap suhu muka laut di Samudra Pasifik, terdapat peluang terjadinya El Nino di Indonesia pada periode Juni 2023 dengan intensitas rendah hingga berat, dan efeknya beberapa wilayah akan mengalami musim kemarau dengan puncak sekitar bulan September. Nah, dari pengamatan kami, dengan peluang di atas 80%, ya, tension netral diprediksi mulai beralih menuju ke arah fase El Nino pada periode Juni 2023, dan diprediksi akan berlangsung dengan intensitas lemah hingga berat. Bagi masyarakat perlu diantisipasi misalnya yang berdampak tentunya di bidang pertanian, kemudian bidang kegiatan lainnya, dan yang perlu diwaspadai adalah adanya potensi kebakaran hutan. Indonesia harus waspada. Pasalnya, para peneliti meminta pemerintah melakukan antisipasi sejak dini, termasuk mencegah kebakaran hutan dan lahan. Untuk itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam mengantisipasi dampak El Nino telah melakukan sejumlah strategi. Mulai dari monitoring wilayah rawan kebakaran lahan dan hutan, hingga penetapan 5 provinsi siaga darurat untuk mencegah kebakaran. Selain itu, penguatan aturan terhadap ancaman hukuman bagi pelaku yang berkontribusi terhadap terjadinya karhutla juga dilakukan. Lalu melakukan aksi monitoring terus setiap hari. Jadi kita nih dulu aja tahun lalu itu hanya 460 desa yang kita monitor tiap hari yang rawan. Nah, sekarang menjadi 935 desa di seluruh Indonesia yang rawan sekali ya. Khususnya daerah timur sekarang. Kita malah sampai ke Papua sekarang. Artinya pemerintah daerah ya harus menetapkan siaga darurat, dan sudah ditetapkan 5 provinsi sudah siaga darurat, dan ini BNPB akan bisa mendukung, memberi support melakukan pencegahan. Jadi kita arahnya sekarang mencegah dengan memberi dukungan-dukungan sarana-prasarana, finansial, dan juga untuk TMC ya. Jadi TMC modifikasi cuaca dan waterbombing. Kalau waterbombing ini sangat diperlukan pada early suppression. Jadi sebelum ada api besar, kita harus padamkan. Itu sebenarnya prinsipnya itu. Peneliti juga menyoroti kemungkinan karhutla yang terjadi bukan hanya menyasar Sumatera, namun wilayah Kalimantan. Untuk itu pemerintah diminta lebih awas. Berbeda dengan Sumatera yang berlokasi dekat dengan Samudra Hindia sehingga memiliki potensi curah hujan yang lebih baik, Kalimantan kondisinya diprediksi akan lebih parah. Lantas, bagaimana dengan pembangunan ibu kota Nusantara? Deputi Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita Ibu Kota Nusantara, Mirna A. Safitri menyebut, Otorita IKN telah bersiap. Berbagai koordinasi antar lembaga telah dilakukan untuk memastikan pembangunan IKN yang diproyeksikan memiliki 65% hutan tropis. Ia juga memastikan ancaman karhutla tak akan berdampak pada minat investasi jika karhutla berhasil dicegah. Yang penting adalah juga melakukan koordinasi dengan kementerian lembaga dan juga pemerintah daerah. Jadi kami sudah melakukan misalnya dari bulan Februari yang lalu rapat-rapat koordinasi. Kira-kira 2 minggu yang lalu kami bersama dengan Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim itu menyelenggarakan sebuah apel untuk penyiapan pengendalian karhutla di wilayah IKN. Termasuk di situ adalah sudah mulai mengaktifkan masyarakat peduli api, karena inilah nanti yang akan menjadi garda terdepan di dalam upaya dari Otorita IKN untuk memastikan bahwa 65% dari wilayah IKN ini adalah menjadi area yang dilindungi dan akan menjadi pilar penting dalam perwujudan IKN sebagai kota hutan. Kalau hal ini tidak diantisipasi dan juga disiapkan strategi pengendalian dengan baik, ini akan mengancam apapun juga itu, tidak hanya investasi saya kira ya. Ya, pemerintah memang perlu bersiaga. Pandemi COVID-19 nyatanya berhasil membuat kewaspadaan akan bencana lainnya menjadi rendah.
Jangan sampai Indonesia mengulang kegagalan pemerintah dalam memitigasi El Nino seperti di tahun 2015 dengan karhutla seluas 2,61 juta hektar dan total kerugian senilai 221 triliun rupiah.